sahabat, sudah berapa lama menjadi guru sekolah minggu? Sadar dulu, mulai awal sampai akhir, engkau makin lemah lembut enggak? Yang benar adalah makin lama guru sekolah minggu adalah semakin apa? Lemah lembut. Jangan menjadi galak. Coba tepuk pundaknya, ingat itu ya. Saya katakan sadarlah ya. Jadi pembelajaran yang benar adalah semakin lama guru sekolah minggu, kompetensinya semakin unggul, karakternya pun semakin terpuji. Itu baru benar siklus manusia orang Kristen ya. Salam. Horas. Saya ingin berdiri semua, salaman 3 orang sambil tertawa. Iya, berdiri semua. Salam. Berdiri ya. Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat. Hai sahabat. Katakan, hai sahabat. Tadi waktu macet, 2 gambaran karakter. 2 gambaran karakter. Coba pundaknya. Hei sahabat. Kalau engkau mengeluh, khawatir, itu berarti belum bertransformasi. Katakan, hai sahabat. Kalau yakin dan percaya, berarti sudah lulus cara berpikir stoikisme. Sadar. Mana yang bisa dikendalikan, mana yang tak bisa dikendalikan. Coba tepuk tangan. Hei sahabat. Kalau engkau marah, anak-anak lari sana sini, berarti pembekalan ini cocok untukmu. Oke, terima kasih ya. Boleh kita minta maaf. Ya, silakan duduk ya. Nah, coba perhatikan, ada namanya 2 cara berpikir. Coba dicatat. Yang pertama disuruh namanya tulis silakan. Stoikisme ya. Stoikisme itu mengajarkan begini. Ada kemampuan memahami, apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tak bisa dikendalikan. Itu namanya stoikisme. Apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tak bisa dikendalikan. Contoh, tadi macet dari dalam atau dari luar? Dari luar. Segala sesuatu yang dari luar tak bisa dikendalikan. Segala sesuatu yang dari luar tak bisa dikendalikan. Tadi macet, gitu kan? Kan di luar diri kita kan? Anak-anak misalnya waktu adik-adik ngajar lari sana sini tak bisa dikendalikan. Tak bisa. Memang begitu dia. Yang bisa dikendalikan, yang bisa dikendalikan adalah pikiran kita menyikapi masalah itu. Misalnya macet kan, itu kan tak bisa kita kendalikan, tetap aja tenang, realistis saja kan. Saya langsung paham, begitu saya tahu orang Inang belum dapat sini, saya WA, tenang aja Inang, saya adaptasi. Karena saya tahu udah pasti ada kekhawatiran kan. Demikian juga adikku semua, jangan membuat orang lain khawatir, tapi kita menyemangati ya. Salaman. Hai sahabat. Salaman dulu sama. Hai sahabat. Salaman dulu. Hai sahabat. Katakan hai sahabat. Harus biasa itu ya. Hai sahabat. Mulai sekarang cerdaslah mengambil keputusan. Jangan paksakan.
kepada orang lain. Kalau itu yang terjadi, itulah yang membuat kau suka stres. Jangan ya. Yang bisa kita kendalikan cara berpikir kita, ya. Sama dengan tadi itu kan ada yang memberi surplus kan. Secara ekonomi tadi cerita yang digambarkan Inang itu adalah dia miskin secara material, tapi dia kaya kerelaan untuk memberi ya. Coba tepuk pundaknya. Hei sahabat. Hai sahabat. Sudah berapa lama menjadi guru sekolah minggu? Sadar dulu. Mulai awal sampai akhir. Engkau makin lemah lembut enggak? Iya, yang benar adalah makin lama guru sekolah minggu adalah semakin apa? Lemah lembut. Jangan menjadi galak. Coba tepuk pundaknya, ingat itu ya. Sadarlah ya. Jadi pembelajaran yang benar adalah semakin lama guru sekolah minggu, kompetensinya semakin unggul, karakternya pun semakin terpuji. Itu baru benar siklus manusia orang Kristen ya. Betul ya? Hati-hati, misalnya ada guru sekolah minggu, semakin lama dia semakin feodal. Nggak boleh ada di Cikidong itu ya. Yang senior harus semakin humble, semakin mengerti yang junior ya. Yang junior pun harus hormat pada senior ya. Yang senior harus mengasihi ya, mengajukan salaman dulu, salaman, katakan deal, katakan deal ya, sepakat ya, sepakat ya, deal ya, betul ya. Jadi tiap hari pada Senin, apakah saya semakin lemah lembut atau semakin keras ya? Betul ya. Orang yang keras akan rugi dan cepat tua. Anak-anak, kalau sudah ketemu anak-anak, tolong lebih dulu gembira ya. Betul? Betul? Tulis. Budayakan 7S tambah R. 7S tambah R. Ya, 7S tambah R. Budayakan mulai sekarang ya. Seperti apapun hidangan makanan, terimalah dengan senyuman ya. Harus mengendalikan diri ya. Tulis, senyum tapi wajahnya tolong sambil senyum. Tulis senyumnya tapi wajahnya senyum. Coba tulis. Harus itu. Senyum. Sapa. Nanti hari Minggu depan tolong guru sekolah minggu lebih dahulu menyapa murid. Jangan murid duluan menyapa ya. Pelayan adalah dialah yang proaktif ya, bukan menunggu ya. Ini mental melayani ini. Betul ya? Harus mental surplus. Saya mau nilai-nilai itu dimiliki oleh adikku ya. Jadi kita duluan apa? Menyapa gitu ya. Dan coba lihat kebaikannya, pujilah kebaikannya, dia senang ya. Coba bayangkan yang di samping sekolah minggu, bayangkan, puji dulu, bayangkan. Ayo deh, ya. Pertama tadi betul ya. Saya mau hari ini wajah semua menjadi senyum. Kalau selama ini kurang senyum, perbaiki pilihan saya. Harus banyak apa? Coba pertama tadi apa? Senyum. Yang kedua sapa ya. Jadi mudah sapa. Siapa nanti ketemu di sini budayakanlah. Pagi Pak, pagi Bu, siang Kang gitu ya. Betul ya. Yang ketiga adalah salam nanti kan. Sekarang kan sudah bisa salaman kan, karena sudah selesai COVID kan. Coba salaman kita, salaman. Ya, salaman. Goyang, salaman. Ya, salamannya. Kemudian sopan. Kalau kepada Mang Perhalado, Amang Inang, kepada Ruas Amang Inang, untuk adik-adik, kak atau dek ya, tolong itu muncul. Patun hamuluan, tuis hamaluan. Guru sekolah minggu harus sopan. Kalau lewat dengan orang manggut, siapapun itu, anak-anak pun manggut aja. Karena yang dibutuhkan karakter guru sekolah minggu. Kalau kepintaran mengajar nanti saya ajarkan gampang itu. Gampang. Tapi karakter itu yang menjadi nomor satu. Kejatuhan manusia pelayan siapa? Karakternya, bukan otak yang salah ya, hatinya ya. Pertama tadi apa Inang? Senyum. Sambil senyum. Budayakan senyum. Coba.
senyum. Yang kedua, sopan. Tiga, sopan. Sopan. Lima, santun. Santun itu artinya memberi. Ketika engkau berkekurangan, dahulukan orang lain. Jadi pelayan selalu mendahulukan yang dilayani, bukan mendahulukan dirinya. Termasuk makan di gereja, dimanapun, di kantor, di kampus, dahulukan orangnya. Tepuk dulu pundaknya, tepuk pundak. Tepuk dulu. Hei sahabat, sisa pun untuk dirimu, syukuria aja. Jangan rebutan. Siapa itu? Guru sekolah minggu suka rebutan ya. Jaga citra, jaga apa citra ya? Jaga citra dimanapun ya. Kemudian yang keenam, sabar. Sabar ya, harus sabar. Sabar, salah satu borokan kesabaran ya. Mudah mengatakan itu, yang kami latihan selama hidup. Mudah mengatakan itu, tetapi latihan selama hidup. Nggak ada tumbuh begitu saja. Latihan, latihlah dirimu beribadah. Kemudian yang ketujuh adalah sukacita. Melayanilah dengan sukacita ya. Kalaupun kurang fasilitas dari gereja, sukacita, karena mengajar itu bukan dengan alat, mengajar dengan hati dan nilai-nilai Kristiani yang ditransfer, itu paling utama. Karena mereka mendengar, melihat, merasakan ya. Alat itu hanya sebentar saja, tapi apa kata-kata yang disampaikan dan perilaku yang dilihat oleh anak, itulah yang direkam. Alat itu gampang ya, tapi kata-kata. Yang terakhir adalah ramah, hospitality. Jadi kalau kita datang orang sehat, kan itu kan hospitality kan rumah sakit kan. Jadi rumah sakit ada di sini apa? Ada di sini perawat. Nggak ada ya. Kalau ada perawat harus ramah ya. Ya kalau perawat, guru juga harus hospitality itu ya. Ada guru. Siapa guru? Mana guru ya? Guru ya. Tolong ramah mulai hari ini ya. Katakan Alia Mang Saud. Katakan Alia Mang Saud. Berarti udang do kesempatan yoku. Ya. Oke, pertama tadi apa? Senyum. Coba dengan keras suaranya. Latih pertama. Satu apa? Senyum. Serius. Satu apa? Senyum. Buahnya enggak? Lipat tangan jangan, yang lalu biar lapar lagi. Ayo senyum. Ya, oke, sama-sama. Senyum. Keras. Senyum. Sapa. Salam. Sopan. Santun, sabar, sukacita, ramah. Tulis 3 tambah 1. 3 tambah 1. Rumus itu. Jarak 3 meter dengan anak-anak, dengan orang tua, senyum. Jarak 3 meter ya. Begitu 1 meter, sapa. Hora sama, hora sinang, selamat pagi dek, salam gitu ya. Itu yang kita tawarkan kepada anak-anak ya. Guru sekolah minggu dilarang pendiam. Katakan, hai sahabat, kalau selama ini engkau introvert, cenderung pendiam, tertutup, sadarlah, berubahlah, bertobatlah. Karena anak-anak ketakutan dengan guru yang pendiam. Jadi kita duluan ya. Betul? Nah, materi kita hari ini adalah membangun guru sekolah minggu yang sungguh-sungguh melayani berbasis spirit transformasi ya. Berbasis. Jadi prinsipnya itu adalah saya sudah sampaikan kepada adik-adikku semua, karena saya tidak masuk gunung, saya panggil adik dan saya senang banyak yang muda-muda ya. Coba katakan dulu, hai sahabat. Guru sekolah minggu. Cibinong. Luar biasa. Dari muda. Telah mempersembahkan hidupnya melayani. Bertahanlah. Setialah. Pasti hebat di masa depan.
Hai sahabat. Nama Amang Saud. Saud Selamat Partigor Sitompul TTS TBS SBS. Panjang kali ya. Boleh divideokan bagus ya, supaya itu ya. Saud artinya jadi, selamat Partigor adalah orang yang lurus hatinya. Jadi kalau adik-adikku coba katakan, hai sahabat. Kalau melayani dengan otak egois, berpusat pada diri. Kalau dengan iman, disentuh hati, rela berkorban, tapi bahagia. Sadarlah, yang lalu biarlah berlalu. Tempat TBS singkatan dari tidak takut susah, tetapi bisa sukses. Wah. Inang, adikku semua, Amang, sukses bagi saya bukan berapa income yang saya terima, bukan berapa honor, tapi sukses bagi saya adalah ketika saya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tolong tulis dulu, tulis. Ada 4 tingkatan orang kerja. 1, malas. Paling rendah itu malas. Yang kedua, kerja keras. Naik kelas dia. Naik kelas ya. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap nama baik keluarga, nama baik gereja, nama baik diri sendiri. Bertanggung jawab, menjaga ya. Tolong adik-adikku jangan rusak citra dirimu dengan main-main mengajar. Kalau diminta mengajarlah yang benar ya. Diawasi oleh inang, mengajar dengan benar. Tidak diawasi pun, mengajar dengan benar. Di kantor pun seperti itu. Itu namanya tanggung jawab ya. Yang terakhir, yang tertinggi, memiliki visi. Jadi tingkat tertinggi manusia adalah kalau dia menetapkan visinya apa? Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah sebenarnya kualitas tertinggi manusia. Menjadi apa? Saluran berkat bagi orang lain. Apapun kemampuanmu dek, tolong itu menjadi saluran ya. Asah diri baik-baik ya. Betul ya? Asah diri baik-baik. Jadi kita sepakat kualitas tertinggi bagi orang Kristen adalah dia menjadi saluran berkat. Coba tepuk pundaknya sambil ketawa. Hei sahabat. Kesuksesanmu bukan jabatan. Itu proses. Untuk mewujudkan saluran berkat. Menjadi motivator nasional. Bukan tujuan, tapi proses. Menjadi saluran berkat. Amang Sintua bukan tujuan. Amang Sintua. Katakan, Amang Sintua bukan tujuan, tetapi melalui Sintua menjadi saluran berkat. Inang kedua seksi. Bukan tujuan, tapi inang harus menjadi saluran berkat bagi guru sekolah minggu, bagi anak-anak, saudara, ketua seksi sekolah minggu, sama dengan guru sekolah minggu. Nanti di sorga tuntutannya lebih berat daripada yang lain. Jadi kita guru-guru itu yang kita dikatakan harus lebih berat tuntutannya dia, karena guru itu kan dikasih anugerah ya, betul ya. SPS selalu penuh semangat, begitu ya, selalu penuh semangat. Saya bukan pendeta, bukan sintua, saya nggak belajar teologi ya, saya jemaat biasa, tapi berprofesi sebagai motivator ya. Saya biasa dari Indonesia mengubarkan pelatihan, jadi saya bukan dari gereja, tapi dari profesional masuk ke gereja. Jadi saya banyak di perusahaan, etos kerja, leadership, kemudian juga kewirausahaan, dan juga namanya membangun karakter ya. Jadi saya dari profesional
dipanggil oleh gereja. Tapi kalau bicara Alkitab, minimal yang saya ajarkan itu adalah ada dasarnya ya. Boleh perhatikan semua di situ, tidak ada kata-kata tanpa Alkitab ya. Tanpa Alkitab ya. Jadi itu semua juga kebenaran itu hanya satu dari Alkitab. Tulis dulu, kebenaran hanya satu. Dari mana? Alkitab. Semua diajarkan di sana. Asal rajin saja kita. Semua diajarkan. Aman tentunya baca buku ilmiah, tapi selalu saya konfirmasi dengan Alkitab. Masuk di Alkitab, nah ini kan itu kan. Jadi jangan hanya ilmiah, tapi tidak ada dasar Alkitab. Maka dikatakan di dalam Amsal 1:7 kan, ya takut akan sama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya kan, dua sama-sama. Takut akan Tuhan adalah itu dasarnya. Coba selamat. Hai sahabat. Jadi setelah pembekalan ini, mantap. Segala sesuatu dilakukan bukan untuk dirimu, tetapi untuk Tuhan. Jadi kalau sermon, semua lemah lembut. Jangan berdebat, tapi berdialog. Jangan berdebat, tapi apa? Berdialog. Ada itu semua. Kalau engkau berdebat itu dari logika. Coba katakan, hai sahabat. Kalau berdebat itu dari logika. Egois. Memaksakan kehendak. Kalau berdialog, memahami pendapat orang. Kita kasih pendapat kita. Simpulkan bersama. Coba sentuh punya, sadarlah. Jadi harus keputusan bersama. Sangat ya. Jadi materi amang ini bukan materi tinggi-tinggi, operasional ya. Kata kuncinya isi ya. Yang lalu biarlah berlalu. Semangat. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik hati telah berkenaan untuk menonton video ini. Ambillah intinya dan lakukanlah. Mohon sahabat-sahabatku juga berkenan untuk subscribe, bagikan dan tekan lonceng. Bila mana perusahaan atau organisasi sahabat-sahabatku membutuhkan pelatihan 8 etos kerja profesional, kepemimpinan, transformasional dan praktis bagi manajer dan supervisor atau pimpinan organisasi Anda, teknik pemecahan masalah dan komunikasi efektif atau public speaking, membangun guru berkarakter unggul dan motivasi belajar siswa, serta motivasi dan strategi pemenang pilkada dan juga program lainnya, silakan menghubungi saya, Saud Stompul, Etos Master dan Motivator Nasional di telepon 0855 789 4277 atau bisa dihubungi di TikTok Saud Motivator Nasional, Facebook Saud Stompul, LinkedIn Saud Stompul Motivator Nasional. Saya sudah sangat berpengalaman dalam memberikan pelatihan di beberapa bank besar seperti Bank Indonesia, BNI, BRI, dan juga bank umum daerah lainnya, termasuk juga Bank Sulsel, juga Perbarindo, juga perusahaan otomotif seperti Toyota Group, Indomobil Group, kemudian juga perusahaan-perusahaan farmasi seperti Konimax, dan juga industri lainnya. Percayalah, bila mana sahabatku mengundang saya dan memberikan pelatihan kepada pimpinan atau karyawan, pasti bersemangat dan dia menemukan apa makna kerja sesungguhnya. Tidak sekedar mencari uang dan jabatan, tetapi ada yang lebih bernilai tinggi, yaitu nilai etos kerja. Sukses untuk sahabatku, dan doaku seluruh pimpinan di perusahaan, di pemerintahan, organisasi sosial lainnya sukses dan juga tetap semangat. Mari kita sama-sama membangun etos dan karakter unggul bangsa negeri ini. Tetap semangat.